Ajian Setrum CIGARET. Ronggeng Sukma M. 6. Lampu berwarna oranye tampak meremang menyinari kamar kecil yang temboknya hanya sebuah bata merah, bahkan ranjangannya hanya sebuah amben yang terbuat dari bambu berderet. Kerek, suara ranjang berbunyi mendecit ketika aku hendak bangun dan berdiri menapak di atas lantai yang masih sebuah tanah. Mataku menerawang ke kanan kiri berusaha mengenali tempat ini, pasalnya tiba-tiba saja aku berada di tempat yang terbilang asing. Mencoba mencari tahu mengenai keberadaanku ini, segeralah keluar dari kamar menuju ruang tamu dan ternyata sepi, tidak ada siapa-siapa di rumah. Berusaha mencari petunjuk juga dari gambar-gambar di sekitar rumah, namun tidak kutemukan petunjuk tersebut. Menyadari sudah tidak beres, maka aku segera keluar dari dalam rumah dan mencari jalan pulang. Kring, baru juga keluar dari rumah ku dengar suara sepeda membunyikan loncengnya. Ia tidak lama dari itu, kulihat sepeda ontel lewat tepat di depanku, namun tidak ada yang menaikinya. Hal tersebut seketika membuat bulu kuduku berdiri, mana mungkin sepeda jalan tanpa ada pengendaranya. Jangan bilang ini berada di alam gaib, batinku menerka-nerka. Meski jantung berdebar kencang dan tubuh rasanya bergemetar, aku mencoba memberanikan diri lagi melangkah lebih jauh. Tepat ketika aku sampai di perempatan Jalan Pertamina, dari arah selatan ku dengar suara segerombolan orang melangkah mendekatiku. Suara bicaranya terdengar samar-samar namun jelas, tapi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tepat segerombolan langkah kaki dan suara itu mendekatiku, sekali lagi tidak ada orangnya, hanya sebuah suara langkah kaki dan percakapan yang tidak jelas. Rasanya aku terlalu jauh, gumamku. Aku harus mencari jalan keluar dari tempat ini, lanjut kataku. Dengan perasaan was-was dan tubuh yang bergetar hebat, aku hendak kembali lagi ke rumah tadi, namun ketika aku ingin beranjak dari perempatan ku dengar suara bapak-bapak yang tidak jauh dari arah barat. Dengar-dengar di panggung Kalen Parat ada penari baru, katanya, yang sempat kutangkap. Iya, jam 12:30 nanti gilirannya menari, tambah dari salah seorang membenarkan. Tidak lama dari itu terlihat 4 sesosok lelaki tua mengenakan kain sarung kotak-kotak menutupi dadanya sampai ke bawah dan berjalan menuju arah utara, tepatnya menyusuri Jalan Pertamina yang di sampingnya terdapat Sungai Panjang. Tempat ini memang aneh, seperti bukan berada di alam manusia saja, namun yang kulihat ternyata wujud manusia. Mendengar kata-kata panggung Kalen Parat, aku langsung teringat kata-kata Yuanita kalau dia memiliki ikan kontrak dengan Ronggeng Sukma, penari di panggung Kalen Parat. Yang membuatku lebih penasaran lagi, mengenai sesosok penari baru di panggung Kalen Parat. Benarkah jika ia tidak lain Yuanita yang dipaksa menari di sana? Jika benar, maka aku harus membantunya keluar dari tempat ini sesuai janjiku padanya. Belum juga melangkah menuju arah utara, ku dengar suara ringgik kuda dari arah selatan melaju cepat melewatiku. Kulihat dari bentuk hiasan pada gerobaknya, ia seperti tengah membawa pejabat-pejabat penting jika adalah film-film zaman dulu. Menghela napas panjang dan kembali kulangkahkan kaki menuju panggung Kalen Parat yang menurut dugaanku berada di sebelah utara menyusuri Sungai Panjang, tepat di samping Jalan Pertamina saja. Semakin jauh aku melangkah, tempat ini semakin ramah, bahkan bisa kulihat beberapa pedagang di sekitar samping sungai. Beberapa dagangan yang dijual sempat kulihat seperti daging ular hitam, kepala kera, lidah, dan juga beberapa kulit babi tergantung. Sungguh menjijikan, namun beberapa orang memadatinya. Karena rasa penasaran mengenai sesosok penari baru yang jika dugaanku tidak lain ialah Yuanita, terus kulangkahkan kaki menuju arah panggung Kalen Parat. CERING. Ku dengar suara koin terjatuh tepat berada di depanku. Koin emas itu tampak berkilau. "Koinmu jatuh itu," kata salah seorang pemuda yang mengenakan sarung memberitahu rekannya di samping. "Biarlah, lagian yang sudah nyampai tanah tidak boleh diambil lagi," kata rekan di sampingnya segera berlalu menuju arah panggung seraya membawa sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat. Ketika mereka berdua jauh,
Kuambil koin tersebut karena penasaran dengan mata uang di alam ini. Ketika kuangkat koin tersebut, ternyata benar-benar mirip dengan penukaran mata uang koin di alam manusia. Hanya saja ini koin gambarnya agak aneh. Di bagian depan tampak gambar wanita dengan rambut tergerai. Namun ketika dibaling angkanya selalu berubah-ubah. Kadang-kadang angka 9, namun kadang-kadang berubah ke angka 6. Lebih penasaran lagi, aku ingin tahu bagaimana cara penukarannya. Sontak saja aku langsung menuju salah satu pedagang yang terbilang agak sedikit normal. Di salah satu kios pedagang yang terlihat menjajakan beberapa kendi yang terbuat dari tanah liat, langsung saja aku menuju tempat tersebut berusaha menggunakan koin yang kugenggam. Ketika tepat dekat di depan penjual tersebut, kurasakan bau dari tempat itu mirip seperti bau tape. "Satu kion ini dapat apa?" kataku berpura-pura layaknya pembeli. Penjual tersebut terlihat menatapku dengan tatapan matanya yang tampak sinis. "Orang baru," katanya masih menerawang wajahku. "Iya," kataku singkat dengan tubuh bergetar hebat. "Ini," katanya sembari menyerahkan sebuah kendi yang di dalamnya berisi minuman yang terbuat dari fermentasi tape atau sering disebut tuak. Setelah mendapatkan satu kendi berisi tuak, aku langsung kembali menuju arah utara mencari letak panggung Kalen Parat. JREENG. Tidak jauh dari sebuah jembatan kudengar suara gong yang dipukul sekali namun terdengar keras. Setelah gong berbunyi, terdengar beberapa alat musik lain juga ikut serta dimainkan bertalu-talu terdengar merdu dan ramai. Beberapa orang tampak berlarian memadati sebuah tanah lapang yang membundar. "Sepertinya di sana," kataku ketika melihat semua orang memadatinya. Menaruh kendi tuak di samping jembatan dan segera berjalan menuju sumber suara yang cukup berdesak-desakan dengan beberapa orang yang memakai sarung. Laki-laki ataupun wanita semuanya sama, hanya mengenakan sarung menutupi tubuhnya dari atas ke bawah. "Wanita," batinku ketika melihat sesosok wanita tengah menari tanpa busana di atas panggung. Anehnya wanita kali ini menari tanpa tersenyum dan lebih tepat berderai air mata. Jantungku berdebar kencang beradu dengan suara gamelan yang ditabuh bertalu-talu mengiringi gerakan wanita yang luwes namun terlihat nelangsa. Tidak jauh di mana wanita menari ada sesosok wanita yang tengah tersenyum tipis menikmati tarian tersebut. Benar, sesosok tersebut tidak lain ialah Ronggeng Sukma yang tengah mengenakan jubah berwarna hijau gelap. Melihatnya membuatku keringat dingin menahan rasa takut yang begitu besar. Aku takut jika ia sampai menyadari keberadaanku ia akan menahanku di tempat ini yang kuanggap pasti tempat gaib di seberang Kalen Parat. Aku juga tidak bisa membiarkan wanita berada di tempat ini menari selamanya. Aku harus menyelamatkan dia juga agar bisa keluar dari sini. Namun bagaimana caranya aku membawa wanita keluar dari tempat ini? WUUSSS. Tiba-tiba angin berhembus kencang menyentuh kulitku dan secara tiba-tiba kurasakan seperti ada sesosok tepat di belakang telingaku. "Pergilah dari sini, sebelum aku berubah pikiran," bisik dari sesosok tersebut. Sontak saja aku langsung menengok ke samping dan betapa terkejutnya aku ketika kulihat ada Ronggeng Sukma tepat di sampingku saja. Sedikit berjingklak, aku langsung memundurkan diri dan berlari secepat mungkin meninggalkan kerumunan tersebut. TIITTT. Alarm HP-ku berbunyi dan ternyata semua itu hanya mimpi. Namun rasanya begitu nyata mimpi tersebut. CERING. Suara pesan masuk di WhatsApp, ternyata dari Rijal. Mendapati pesan dari rekan dekat wanita, aku langsung membuka pesannya yang berisi, "Innalillahi wa innalillahi rojiun, wanita telah berpulang di sisi Tuhan." Isi pesan dari Rijal mengabariku. Seketika jantungku merasa sesak ketika mendengar kabar dari Rijal tersebut mengenai wanita yang padahal belum lama aku kenal. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.